Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMKT Talks. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh ya. Sangat jauh, yaitu teman-teman dari PMM. Ya, seperti kita tahu, PMM ini adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi untuk program ini Kampus Merdeka itu membiayai para mahasiswa yang ingin studi banding, mungkin ya, studi banding dengan kampus-kampus lain, terutama di luar provinsi. Ya. Dan ini sudah ada 2 orangnya nih. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Mungkin dari Mas Rizal. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarizal. Saya merupakan kepala suku dari PMM 4 UMKT. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Hanafi Bang. Saya wakil kepala suku di PMM 4 UMKT. Ada kepala sukunya guys. Jadi Mas Rizal ini adalah kepala sukunya dan panggilannya apa? Daniel ini wakil kepala sukunya. Dan sudah berapa bulan di UMKT? Sudah 5 bulan. 5 bulan ya. Dan ini sudah ke-5 bulannya mereka di sini. Dan gimana perasaannya waktu pertama kali ke Kalimantan ini? Kan sebagai jadi ibu kota, sudah mau jadi ibu kota kan, gimana perasaannya dari Rizal? Mungkin perasaan pertama kali ke Kalimantan ya, itu saya pikir Kalimantan itu ya memang adatnya itu kental gitu kan. Tapi kalau khusus di Samarinda, di kotanya itu mungkin kita juga lebih susah menemuin masyarakat yang memang adatnya itu kental gitu, karena kita harus memang menempuh jarak perjalanannya agak jauh ya, kayak kemarin kayak kita ada ke Tenggarong, terus kita juga ada ke Pampang waktu itu untuk melihat yang ada adatnya gitu. Mungkin kalau first impression ke sini ya Samarinda ya tidak jauh lebih kurang sama Pekanbaru. Oh gitu ya, iya. Pekanbaru ya. Kalau Mas Daniel? Kalau dari saya pertama ke Samarinda ya, benar sih kata Bang Rizal, kayak di Samarinda pikirannya awalnya nggak kayak gini, nggak terlalu kota gini, jadi kayak masih di bawah Lampung lah kotanya. Tapi ternyata pas udah kesini ternyata lebih kota dari Lampung, lebih ya, kota, bahkan hampir sama kayak Jakarta kayaknya nih. Jadi kayak gitu ya. Memang Samarinda ini ibu kotanya lah. Ibu kotanya di Kalimantan Timur gitu. Intinya di Kalimantan Timur gitu. Dan memang di Samarinda ini memang kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat adat asli Kalimantan Timur, kita bisa ke Pampang, ke Tenggarong. Sempat ke Tenggarong ya kemarin ya. Sempat ada festival Erau. Belum ya. Iya. Nah, festival Erau itu juga memperkenalkan kerajaan-kerajaan Kutai. Dan terus kalau boleh tahu dari mana aja ya sebelumnya? Sorry. Iya. Tadi seperti yang saya sebutkan, saya dari Pekanbaru, dari Riau. Iya. Kalau Mas Daniel? Dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Terus ada culture shock nggak selama ada di Samarinda ini? Kalau culture shocknya mungkin bisa lebih mahal ya, lebih pricey dari Mahal ya? Iya, mungkin itu saja. Terus di situ juga jarang ada orang yang jalan kaki mau pergi kemana ke tempat lain gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Karena di sini tuh beda gitu sama kayak di Jawa. Di Jawa kan ada transportasi yang memadai kan, ada kereta, ada bis ya kan. Kalau di sini memang lebih kebanyakan kendaraan pribadi gitu. Dan kalau boleh tahu nih, program apa aja sih yang sudah ya kalian lakukan gitu sebagai PMM ya kan? Kalau kami kan PMM ada kegiatan wajibnya ya. Itu namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara tuh ada banyak macamnya juga, ada kebinekaan, refleksi, inspirasi, ada juga kontribusi sosial. Nah itu selama PMM itu kita disuruh buat ngelakuin 16 modul Nusantara. Jadi udah lumayan banyak ya, 16 modul Nusantara itu udah kita lakuin. Kayak kemarin ada kebinekaannya ke museum, ada juga ke Kampung Ketupat itu mengenal budaya-budaya di Kalimantan kan. Kayak di Kampung Ketupat sama Kampung Tenun itu ternyata masih banyak lah yang menggunakan alat tenun itu zaman tradisional kan. Itu
Terus untuk perkuliahan juga kami tetap ikut di sini, semuanya ada belajar kayak ujian, terus tugas-tugas proyek, semuanya kami ikut. Cuman di praktikum kami memang nggak bisa ikut kalau yang S1, cuman katanya yang D3 itu dengar-dengar ada praktikum. Karena mata kuliah praktikum itu nggak bisa dikonversi kalau di kampus saya terutama ya. Terus ada lagi kayak kegiatan pribadinya kita khusus untuk PMM gitu. Akademiknya kayak makrab, kemarin kami juga ada buat makrab. Mana itu makrabnya? Di sini. Di sini, di kampus. Di kampus. Iya. Kemarin memang sebenarnya mau di kampus 2, cuman ada beberapa kendala jadi di kampus 1. Terus juga ada kontribusi sosial belum lama ini di Pantai Ambalat. Di Ambalat itu ya. Dengan mangrove. Mangrove. Ya gitu. Kita nanam 1000 mangrove di sana sama masyarakat setempat juga. Kalau yang di batch sebelumnya itu sempat di Muara Badan. Iya. Di Muara Badan. Terus nanam 1000 mangrove juga. Terus kalau boleh tahu first impressionnya datang ke UMKT nih apa? Kalau aku first impressionnya itu mungkin dari yang aku lihat, pertama aku lihat dari internet ya. Yang aku lihat dari internet itu kan cuma gedung yang di depan ya. Yang di sini kan belum kelihatan. Nah, yang di bawah itu ya? Iya. Nah, jadi kayak lebih dari ekspektasi aku karena ini lebih bagus daripada kampus. Maksudnya kampus asalku juga bagus, cuman sini lebih bagus. Terus untuk first impressionnya lagi di sini belajarnya sih, sistem belajarnya. Mungkin kalau di tempatku kan kalau kita udah belajar di kelas ya udah habis, kan nggak ada yang isi OPL ya. Nah di sini kan ada yang namanya OPL, jadi lebih ke culture shock sih sebenarnya. Karena kita kan mahasiswa dari luar, terus tiba-tiba belajar di kelas, sudah ada OPL juga. Tapi ya lebih efisien sebenarnya. Kalau Mas Daniel? Kalau aku impression di UMKT ya, aku kan dari teknik ya Bang, teknik mesin ya. Itu di kampusku itu ceweknya cuman paling banyak tuh 8 orang dari satu angkatan. Iya, paling banyak 8 orang. Teknik ya. Nah jadi pas ke UMKT kan pertama datang, wah cewek semua ini anak PMM. Jadi kami tuh 56 dan cowoknya itu cuma 14 gitu. 14 ya. Jadi isinya cewek semua nih. Wah, penyegaran nih ke UMKT nih. Jadi ada referensi baru ya. Ada pengalaman baru juga ya. Kalau untuk perkuliahan sih rada beda juga ya Bang. Soalnya di sini juga ada lintas jurusan juga kan aku. Jadi bukan dibilang mudah ya, cuman nggak terlalu berat kayak di kampus asal. Karena di kampus asal juga ada praktikum kan yang bikin beratnya. Jadi di UMKT agak ringan karena praktikumnya nggak diambil. Oke, kalau misalnya saya boleh nanya apa alasannya ikut masuk PMM ini apa? Dari Mas Daniel. Kalau alasan ikut PMM ya pastinya untuk cari pengalaman kan, mau cari relasi baru juga karena dan juga pengen keluar pulau sih karena rasanya kalau di Lampung terus pikirannya nanti nggak terlalu terbuka lah. Jadi pengen belajar ke luar pulau, kebetulan ada PMM kan bisa nambah pengalaman tapi dibayarin sama pemerintah juga. Dan itu ditanggung semua ya dari pemberangkatan, terus juga uang saku ya, uang saku dan pengulangannya juga ya. Iya. Kan kayak kesempatan itu, kenapa enggak gitu ikut PMM. Kalau Mas Rizal? Kalau aku ini mungkin agak cerita dikit ya Bang ya. Soalnya aku udah daftar PMM itu dari PMM 2. PMM 2? Iya PMM 2 tapi nggak lolos. Terus aku ambil PMM 3 juga nggak lolos. Terus aku di semester 7 kemarin aku daftar yang PMM 4 baru itu lolos, dan programnya itu semester 8. Nah jadi dari kampus aku itu sebenarnya nggak ngizinin aku ikut karena semester akhir kan. Iya. Jadi kemarin itu aku dikasih kayak challenge gitu dari kampus, kalau misalnya aku udah bisa sempro duluan, sudah profesor duluan, aku bisa berangkat. Dan alhamdulillahnya aku kemarin itu cuma 15 hari udah sempro duluan aku. Jadi aku bisa di sini. Terus satu alasan aku ikut PMM ini ya karena aku menghindari kayak magang gitu di kampus gitu. Karena aku mungkin lebih suka keluar gitu kan.
cari pengalaman seperti yang bilang tadi, cari pengalaman, nambah wawasan baru, jumpa teman-teman yang berbeda suku, budaya, dan pengalaman juga nanti banyak kan kalau misalnya aku ikut PMM. Jadi itu aja sih kalau dari. Jadi banyak pengalaman yang diambil ya dari PMM ini ya. Terus juga motivasinya tinggi loh mereka ini ya. Sampai ikut 2 kali ya. Ya, ikut 2 kali. Dan ketiga akhirnya lolos. Alhamdulillah ya. Terus juga apa ya? Di Samarinda ini banyak nggak sih kayak apa ya? Istilahnya culture shock juga. Cuman yang berasa beda banget dari kampung asal itu apa? Ada. Mungkin dari Mas Rizal. Kalau dari aku itu yang beda banget dari baru dari tempat aku. Mungkin kalau dari kampusnya itu sistemnya tadi, sistem perkuliahan. Tapi kalau mungkin dari segi lingkungan ya itu tadi yang aku bilang, di sini tuh nggak ada kayak yang orang-orang mobilitasnya itu jalan kaki gitu. Terus satu lagi yang beda banget itu mungkin orang di sini nggak ada yang namanya demo kalau misalnya harga naik gitu. Kalau di sana itu kalau misalnya gas atau minyak naik dikit demo gitu. Sebenarnya di sini juga ada demo, Mas. Cuma nggak ditunjukin ya. Betul. Demonya kalau urgentnya itu sudah paling top tier lah di Kalimantan Timur. Kalau misalnya ada ya, kalau yang tingkat nasional juga ada. Cuman kalau misalnya demo yang lebih sering itu kalau misalnya sudah top tier banget itu yang menjadi keresahan mahasiswa dan masyarakat baru turun. Jadi kalau Mas Daniel Bedanya sama di ini ya, tempat asal ya. Ya yang pertama kayak yang Bang Rizal sebutin tadi, harga ya loh. harga ya. Terkhususnya apa itu? Makanan Pak. Elektronik juga. Di sini kayak 100.000 itu sehari habis kayaknya. 110.000 di Lampung. Karena di Lampung juga kan saya anak kos juga ya, agak diirit-irit lah untuk makan. Tapi di sini mau diirit-irit Ya, tetap nggak bisa diirit. Terus sama yang kaget lagi di Lampung itu, mungkin banyak yang kenal Lampung itu kota begal. Ya. Nah, kalau di sini saya lihat itu motor nggak ada yang dimasukin ke dalam rumah nih, di pinggir jalan nih, malam-malam juga di pinggir jalan aja. Sebenarnya ada, cuman itu ya underrated lah gitu. Kalau di Samarinda ini mungkin kalau begal itu ada, cuman di kota-kota yang kayak di Lembus, di Sutomo sini kan. Soalnya kan kalau Sumatera itu kalau besi di jalanan aja udah habis dikali. Pernah saya sedikit cerita ya Pak. Pernah dengar kabar itu di satu kosan itu, kan namanya kosan ya, ada beberapa kamar gitu. Nah di satu kosan itu siang hari 3 motor bisa hilang gitu. Sedangkan di sini di pinggir jalan dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi itu nggak hilang. Terkadang ada kunci yang nyantol juga nggak diambil itu. Mungkin nggak di sini tuh sama aja sih sebenarnya Bang. Cuman kalau timingnya pas apa segala macam pasti hilang, sumpah. Apalagi helm. Helm lebih sering. Mau di mall, mau di pinggir jalan, mau di manapun pasti helm ada yang kehilangan gitu. Nah, terus kalau perbedaan budaya nih, misalnya contoh bahasa, dari segi komunikasi lah, ada yang bingung nggak gitu? Kalau dari saya di Lampung kebetulan mirip sih sama Samarinda. Di Lampung itu untuk orang Lampungnya itu nggak banyak, jadi 60%-nya itu bukan orang Lampung di Lampung itu. Dan kalau di tempat saya kebanyakan itu orang Jawa sama Sunda. Nah itu jadi kalau ke Samarinda kan dilihat juga Samarinda nggak terlalu banyak orang asli Kalimantannya. Nah kalau untuk budayanya nggak terlalu beda sih kalau di Samarinda ya. Cuman kalau dilihat kayak di Pampang kemarin, beda banget sih kalau sama di ini. Soalnya di tempat saya rumahnya itu rumah panggung, sama masih banyak anak-anak yang main-main bola di halaman gitu. Di sini sama sih, rumah panggung juga. Cuman dia namanya Malamin. Malamin. Kalau Mas Rizal, Kalau perbedaan budaya itu mungkin ya beda sih. Sekarang kan kalau misalnya di Riau itu identiknya Melayu ya. Melayu. Nah kalau di sini kan sini ada Bugis, ada Banjar ya. Nah kalau untuk dari segi bahasa pun nggak terlalu susah dipahami ya, karena kan di sini kan mereka juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi mudah dipahami. Kalau untuk
budaya itu ya bedanya kalau misalnya di Pampang itu tadi ada pesta yang memperingati hari panen. Kalau di sana kita itu tiap tahunnya ada yang namanya mandi Balimau. Itu mandi Balimau itu biasanya itu tiap tahun pas menjelang hari puasa. Menjelang hari puasa. Iya. Oh, ada tradisi sendiri. Iya, tradisi. Kalau apa ya? Mungkin di Samarinda ini kan banyak tuh orang yang lebih mendominan tuh kemungkinan Banjar sama Bugis. Karena banyak nih dari anak PMM sebelumnya itu kayak mungkin agak resah gitu sama bahasa-bahasa di Samarinda, soalnya dicampur aduk nih. Iya. Kan biasanya ada kata terakhirnya tuh kayak lo, kan, kah, itu selalu dipakai itu. Dan itu banyak dari teman-teman PMM sebelumnya tuh kayak apaan sih ini, bahasa apa ini. Nah, kalau mungkin di Samarinda ya memang kurang ya gitu dari segi budaya, karena memang Samarinda itu kota perdagangan gitu. Jadi banyak orang yang keluar masuk daerah Samarinda, khususnya di Kalimantan Timur gitu. Terus kalau apa ya, dari segi belajar tadi memang beda ya karena ada OPL gitu. Ini untuk teman-teman PMM selanjutnya nih, apa saran-sarannya buat teman-teman PMM di batch selanjutnya buat bisa ikut biar bisa termotivasi juga gitu. Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya teman-teman mau ikut, teman-teman bisa cari informasinya dulu. Teman-teman harus cari informasinya dulu, cari keinginan dari hati sendiri dulu, cari apa yang mau diminati dulu sesuai sama jurusan, dan jangan sampai ikut PMM itu hanya untuk ya keluar dari kotanya aja gitu, tidak melaksanakan pembelajaran yang udah ditentukan sama pemerintah gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang mau ikut PMM selanjutnya itu juga mungkin kalian harus banyak belajar sih, karena PMM juga kan sekarang udah lihat nilai IPK ya guys, kalau nggak salah. Mungkin itu aja seperti itu. Dari Mas Daniel? Kalau dariku sarannya untuk ikut PMM ini baguslah program ini. Program ini kalau memang niat dari kitanya untuk belajar, untuk mencari pengalaman itu bisa kita dapetin banget. Nah kayak buat cari pengalaman baru, buat ikut PMM itu boleh dari teman-teman kalau memang mau cari pengalaman, cari teman, relasi itu di PMM sangat-sangat disarankan ya. Terus sarannya untuk teman-teman di UMKT ini bisa jadi pilihan teman-teman lah, karena dengar-dengar kan kampus swasta terbaik di Kalimantan Timur. Bisa jadi pilihan teman-teman karena nggak semua harus di ini kan, di Jawa misal teman-teman mau di Jawa tapi dipilih di Kalimantan, mungkin UMKT bisa jadi pilihan teman-teman. Kalau Mas Kijang? Motivasinya lagi Ya motivasi buat buat meyakinkan gitu loh. mungkin buat teman-teman yang sebelum ikut, saran aku itu kalian ya memang harus fokus pada apa yang kalian tujuin dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian fokus mau ikut PMM, ya udah fokuskan ke PMM dulu, urus semuanya. Terus nanti kalau misalnya udah lengkap ya izin ke kampus. Biasanya ada kampus yang nggak ngizinin, kayak seperti aku tadi yang bilang step-stepnya ya. Ya step-stepnya itu harus harus diurus dengan benar gitu. Kalau misal untuk ya benar kata El tadi, PMKT bisa jadi pilihan yang bagus, apalagi sekarang udah ada jurusan yang baru kan, Iya. kayak kedokteran. Cuman satu-satunya ya di Kalimantan di kampus swasta ya, kedokteran gitu. Dan kalau boleh tahu, boleh nggak kasih kesan-kesannya selama PMM ini apa aja? Coba dari motor. Boleh. Kalau kesan ikut PMM itu yang paling pertama itu kekeluargaannya. Keluargaannya ya. Iya, karena di PMM kan 5 bulan 6 bulan lah. Itu kan bersama ya. Jadi kayak kami tidur bareng, terus masak bareng, makan bareng, Terus buat bareng. Iya, itu benar-benar dapet gitu rasa kekeluargaan, kebersamaannya itu. Rasa lah kayaknya bakalan diingat sampai tua nanti. Kami juga kayak di kos cowok kan, terkadang tuh kalau udah akhir bulan lah, kadang telur itu kami 2 biji itu kami bagi 3, bagi 4 gitu bang. Itu benar-benar kayak wow, ini rasanya menjadi anak rantau ya.
Itu pengalaman dapat banget sih. Terus kayak di perkuliahan juga kan, oh ternyata berkuliah di jurusan lain tuh kayak gini ya, ternyata bisa lah kita melihat passion lain dari diri kita mungkin kalau memang ada di jurusan itu. Mungkin itu sih kalau menurutku. Kalau dari aku sendiri itu kalau untuk pesannya ya sama, lebih kurang sama L kebersamaannya, karena kita di sini dari minggu pertama dari tanggal 5 Februari nanti sampai tanggal 1 Juli kita pulang. Itu selama 5 bulan kita sama-sama terus, setiap minggu ada kegiatan yang namanya Modul Nusantara, kita pergi, kita adain namanya makrab, kita juga adain kemah kemarin waktu Modul Nusantara. Sama-sama kita udah kayak satu sama lain saling pengertian, ada yang sakit kita temenin, selalu care. Dan mungkin kalau untuk pesannya buat teman-teman PMM, mungkin tidak hanya sebatas di sini kita bertemu, mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa kita bertemu juga, karena kan seperti yang apa namanya, kayak slogannya dari PMM, bertukar sementara bermakna selamanya. Mungkin saya mau nanya dikit nih tentang Modul Nusantara itu kan. Modul Nusantara itu kan tadi kayak bisa ya ngasih pembelajaran kebudayaan kita sendiri untuk ngasih maksudnya kayak pertukaran budaya gitu ya. Itu ngasih kebudayaan kalian itu dikasih tunjukkan ke orang lain gitu kan, atau ada apa gitu? Jadi waktu di awal itu kami ada modul Nusantara Binekaan ya kalau nggak salah. Nah itu kami kayak mengenalkan baju adat sama pengenalan tempat asal kita lah. Ya. Nah, jadi di situ kita kayak per provinsi maju kenalin, ini baju adat kami, ini kami menggunakan ini, biasanya digunakan untuk pernikahan gitu. Kayak di Melayu kemarin pakai itu buat apa? Yang Buat ini ya, hari raya. Iya, hari raya. Mungkin ada juga yang di Sulawesi itu ada kayak buat persembahan mungkin. Nah, jadi kami emang dapat juga, selain budaya dari Kalimantan, budaya kita juga dikasih ke teman-teman. Itu dapat juga. Apalagi kayak ngobrol-ngobrol biasa kan, biasa malam-malam tuh kalau udah gabut ngobrol kan anak-anak biasa kayak di tempatku ini beda ini namanya, terus ini rasanya nggak kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Dapat juga perbedaan-perbedaan antar suku ya. Jadi serunya memang di situ sih, serunya itu di kebedaan-kebedaan itu dicari gitu kesamaannya tuh apa gitu. Mau dari makanan kah, mau dari baju kah, mau dari lingkungan kah, ini beda apa beda gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari mungkin sekian untuk episode kali ini dari UMK Talks. Sampai bertemu di episode selanjutnya.